Untuk pertama kalinya, 4 tim dengan ranking FIFA tertinggi sukses menembus 4 besar Pesta Bola Dunia 2026. Juara bertahan Argentina kini menjadi satu-satunya wakil Amerika Selatan yang harus menghadapi kepungan 3 raksasa Eropa. Mampukah Lionel Messi membawa tim Tango mempertahankan mahkota juara atau justru dominasi benua biru kembali berlanjut? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin. Selamat malam, Mas Iqbal. Oke, mohon maaf ada sedikit kendala komunikasi. Kita langsung bahas ya terkait dengan peluang tim-tim besar yang ternyata mendominasi ini jelang lanjutan laga World Cup 2026. Mas Erwin, untuk pertama kalinya semifinal diisi 4 tim dengan ranking FIFA 1-4. Nah, apakah ini membuktikan kualitas tim elit dunia kini sulit diubah dominasinya oleh negara-negara kuda hitam? Paling tidak ini menggambarkan bahwa semifinal ini adalah semifinal yang ideal karena peringkat 1-4 itu semuanya ketemu di semifinal. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini dominasi mereka, ya sampai sejauh ini bisa dibilang iya. Karena buktinya mereka maju sampai ke babak semifinal 4 besar. 4-4-nya adalah tim dengan kualitas yang terbaik dan punya ranking FIFA paling bagus. Dan sepanjang babak penyisihan sampai 32 besar, 16 besar, perempat final, mereka sama-sama mencatat hasil yang impresif, yang mengesankan. Dan sama sekali 4 tim ini belum pernah kalah di pertandingan Piala Dunia sekarang. Oke, nah Argentina jadi satu-satunya wakil CONMEBOL ya Mas Erwin yang tersisa. Seberapa besar tekanan bagi tim Tango ini untuk mempertahankan dominasi Amerika Selatan di tengah kepungan 3 raksasa Eropa, Mas Erwin? Saya pikir 4 tim termasuk Argentina itu memiliki pressure ataupun tekanan yang sama-sama besarnya ya. Bedanya memang Argentina tampil sebagai juara bertahan. 4 tahun yang lalu mereka menjadi juara dunia dengan mengalahkan Prancis. Dan salah satu modal paling kuat buat Argentina adalah 17 orang pemain yang ada di 4 tahun yang lalu ketika mereka menjadi juara dunia. Sekarang ada juga di tim Argentina. Ya, tentu dipimpin oleh kapten tim Lionel Messi. Jadi tekanannya mungkin kurang lebih sama sih kalau udah sampai di babak 4 besar ini. Dan saya yakin 4-4-nya juga bisa mengelola tekanan itu menjelang pertandingan besok dan besok lusa. Cuma memang status Argentina sebagai juara bertahan ini yang menurut saya malah membuat mereka tampil bagus, bisa tampil bagus dan dengan rekor ataupun dengan predikat yang lebih mentereng ya, datang sebagai juara bertahan, yang lalu itu jadi juara juga di Qatar kan. Oke, nah kalau keempatnya memiliki tekanan yang kurang lebih sama, menurut analisis Anda Mas Erwin, siapa yang paling komplit tampil sejauh turnamen ini baik dari sisi permainan, kemudian juga mental maupun kedalaman skuad? Kalau dari lini serang, saya pikir Prancis yang punya lini serang paling mengerikan ya. Tadi di liputan tadi di VT tadi kan sudah disebut bahwa daya serang Prancis paling produktif. 4 orang pemain depannya itu Mbappe, Dembele, Olise, ada Doué, ada Barcola, itu yang menurut saya paling mengerikan. Secara permainan Spanyol yang akan menjadi lawan Prancis ini punya permainan yang paling menurut saya paling solid. Mereka baru kebobolan 1 gol lawan Belgia di pertandingan perempat final. Selebihnya mereka steril, nggak pernah kebobolan gol. Mereka juga punya modal yang cukup mentereng. Mereka itu 2 tahun yang lalu jadi juara Piala Eropa. Jadi Spanyol menjadi lawan yang berat bagi Prancis yang punya daya serang paling mengerikan kalau menurut saya. Sementara Argentina, yaitu tadi sudah saya sebut, masih dengan Lionel Messi yang sudah seperti dewa, ya memang dewanya Argentina sekarang, menjadi kapten, menjadi top scorer sementara bersama dengan Kylian Mbappe dari Prancis. Dan 17 orang pemain yang 4 tahun yang lalu itu sudah ada di tim, pasti akan semakin matang. Ini modal bagi Argentina untuk menantang Inggris. Inggris terakhir kali juara tahun 66 sudah sangat lama gitu, tapi mereka punya modal masuk ke final Piala Eropa 2 kali berturut-turut, 2021 dan 2024. Jadi Inggris dengan motivasi yang besar, dengan Kapten Harry Kane, dengan penampilan yang menurut saya semakin membaik setelah kemarin Oke, Mas Erwin. Iya, yang terdekat Prancis lawan Spanyol tadi sudah Anda sebut sedikit ya, Mas Erwin ya. Mereka mengalahkan Norway akan menjadi pertandingan yang menarik ya, karena
Mereka ini 2 kali pertemuan terakhir itu justru Spanyol yang menang ya. Terakhir mereka ketemu di Piala Eropa, itu Spanyol yang menang 2 tahun yang lalu. Jadi Spanyol sampai sejauh ini memang punya rekor yang bagus. Cuma kan Prancis itu tadi bahwa mereka tampil dengan lini serang yang Oke, Mas Erwin. paling tajam di antara 4 tim ini. Ya, tadi sudah Anda sebut ya, ini sampai kursi saya melorot sedikit. Saya benarkan dulu. Karena ini Mbappe luar biasa penampilannya. Mbappe sedang memimpin daftar top skor. Jadi apa cara paling realistis bagi Spanyol untuk meredam pengaruh Mbappe? Apakah diperlukan double marking, Mas Erwin? Oke, Mbappe itu sekarang ada 8 gol jadi top scorer bersama Lionel Messi. Tapi kalau misalnya memang mau mengawasi Mbappe saja, pemain lainnya itu juga sama berbahayanya ya. Dembele itu juga sudah ada 4 atau 5 gol ya. Jadi pemain-pemain Prancis lainnya yang seperti saya sebut, Dembele, ada Mbappe, ada Michael Olise itu sekarang menjadi raja assist di Piala Dunia. Dia sudah ada 5 assist, 5 umpan yang berbuah gol. Lalu di posisi satu lagi dari 4 orang pemain depan itu ada Bradley Barcola, ada Desiree Doué. Ini pemain-pemain yang juga sangat berbahaya. Jadi cukup kompleks ya untuk bisa menahan lini serang dari Prancis itu. Nggak bisa hanya mengawasi atau menjaga Mbappe saja gitu. Kalau misalnya dijaga 2 orang, tentu ada yang harus dikorbankan pemain lainnya gitu ya. Pemain lainnya akan lolos gitu ya. Ada Dembele, ada Olise, ada Doué atau Barcola. Jadi saya pikir perlu kekompakan yang harus ditingkatkan ya dari para pemain Spanyol. Mereka di sepanjang babak penyisian 3 pertandingan, 32 besar, 16 besar mereka nggak kebobolan. Nah itu yang jadi modal tentu ya bagi Spanyol dan menjadi lawan yang setanding kalau menurut saya menghadapi lini serang Soal bintang Prancis yang yang menjadi mengerikan. spotlight nih, Mas Erwin. Rentetan gol Messi terputus saat Argentina mengalahkan Swiss. Apakah saat ini Argentina sudah tidak terlalu bergantung kepada Messi, Mas Erwin? Masih kalau menurut saya ya. Jadi Messi itu oke, setelah 3 pertandingan babak penyisian, 32 besar, 16 besar dia selalu mencetak gol. Menghadapi Swiss dia mampet ya, tidak bisa mencetak gol. Tapi peran dari Messi baik di dalam ataupun di luar lapangan itu masih sejauh ini masih sangat besar kalau menurut saya ya. Kalau misalnya dia nggak bisa bikin gol, tentu dia bisa bikin peluang yang membuat teman-temannya punya kesempatan untuk mencetak gol. Ya, seperti waktu menghadapi Swiss dari skor 3-1, nggak ada Messi yang cetak gol, tapi teman-temannya ternyata bisa membuktikan juga bahwa mereka bisa menjadi andalan ketika Messi nggak bisa cetak gol. Oke, lalu Inggris, Mas Erwin, datang dengan duet Harry Kane dan Jude Bellingham tadi sudah Anda sebutkan sedikit. Ini sama-sama sudah mencetak 6 gol. Apakah duet ini saat ini menjadi kombinasi yang paling berbahaya di Piala Dunia dan patut diwaspadai oleh lini pertahanan Argentina nanti? Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Dari tim Inggris sekarang yang paling bersinar, yang paling tajam ya 2 orang pemain itu. Bellingham dan Harry Kane. Harry Kane kemarin waktu lawan Norwegia dia nggak bisa cetak gol, tapi Bellingham ternyata muncul dari belakang. Dia bisa mencetak 2 gol dan posisinya memang Harry Kane di posisi nomor 9, pas di belakangnya adalah Jude Bellingham. Terima kasih Bung Erwin sudah bergabung dengan Prime Time News.